kemuliaannya. Dilahirkan kembali untuk rencananya yang besar. Dilahirkan kembali untuk mengagungkan nama Dia, meninggikan nama Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca sama-sama ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ada perikop yang dimana perikop ini adalah percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang ahli Farisi, ahli Taurat, orang Farisi, dan dia pemuka agama. Atau sekarang dia adalah pendeta mungkin, atau seorang gembala. Dan percakapan itu terjadi antara Nikodemus dan Yesus. Dan Yesus pada ayat yang ketiga mengatakan, jika katanya seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dilahirkan kembali merupakan sesuatu perbuatan Roh Kudus, merupakan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami yang namanya kelahiran kembali bersama-sama dengan Tuhan. Kekristenan bukan tradisi. Kekristenan yang ada bukan tradisi. Bukan karena orang tua kita Kristen, terus anaknya ikut Kristen. Bukan orang tuanya pendeta, anaknya tiba-tiba langsung jadi Kristen. Bukan. Kekristenan adalah di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan luar biasa. Di mana hidup kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu namanya kekristenan. Kekristenan adalah di mana kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, di mana kita bersekutu dengan Tuhan, di mana kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita. Itu namanya kekristenan. Jadi banyak kali kekristenan terjadi karena apa? Karena mungkin orang tuanya Kristen, KTP-nya Kristen. Sekali lagi, kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah bagaimana kita mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Roh Kudus. Kekristenan bagaimana kita mengalami sesuatu yang dahsyat bersama-sama dengan Tuhan. Kekristenan bagaimana kita memiliki kedekatan dengan Yesus sebagai pencipta kita. Itu kekristenan. Nah, kita mau supaya di setiap kita menyadari bahwa kita sudah dilahirkan. Waktu kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh dengan hati kita, maka ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan Dia yang akan melahirkan kita kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hari ini belajar ada 3 bukti kalau kita dilahirkan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Kita baca sama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia yang dari Allah. Setiap orang yang lahir, katanya, dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir. Jadi Bapak Ibu sadarilah bahwa kita lahir dari Allah. Bukti kalau kita dilahirkan kembali dan mempermuliakan nama Tuhan, ada benih ilahi dalam hidup kita. Dan kalau ada benih ilahi, kita tidak akan berbuat dosa. Bapak Ibu harus cek kehidupan kita. Apakah bukti ini sudah ada dalam kehidupan kita? Kalau kita dilahirkan
kembali oleh kuasa Roh Kudus, bahwa kita tidak dapat berbuat dosa. Pak, kita kan manusia, Pak, masih terdiri dari daging tuh. Dan kadang-kadang kita jatuh dalam dosa. Oke, jatuh, kita sadari kita minta ampun, bertobat. Tapi sebenarnya ada benih ilahi yang luar biasa dalam hidup kita. Dan benih ilahi itu tertanam dalam hidup kita. Dan benih itu tidak akan berbuat dosa. Ini yang harus kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari. Waktu kita percaya kepada Yesus, ada benih ilahi. Benih ilahi ini tidak akan berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat seorang petani, dia menanam benih, dan pasti di dalam tanamannya benih-benih yang ditanam oleh seorang petani, dia mengharapkan benih itu akan bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, tetapi dia mengharapkan benih itu berbuah, bisa dinikmati oleh banyak orang buahnya. Bapak Ibu, kita jadi orang percaya sama seperti sumpah contoh dari tanah. Benih ilahi ada dalam kehidupan kita, dan benih ilahi itu harus bertumbuh, dalam kehidupan kita. Dan bahkan bukan hanya bertumbuh dalam kehidupan kita benih itu, tetapi berbuah. Sehingga banyak orang luar, orang-orang yang belum percaya yang ada di luar sana melihat ada buah yang luar biasa. Dan buah itu bisa dinikmati oleh setiap mereka. Kalau kayak kita lihat di jalan, iya nih anak Tuhan, ada buahnya, ada karakter Kristus nyata dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, benih itu harus bertumbuh. Kalau kita menyadari, kita percaya kepada Yesus dan ada Roh Kudus, dan benih itu harus bertumbuh. Kalau benih itu tidak bertumbuh, maka benih itu akan mengalami yang namanya kematian. Padahal ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita pun mengalami janji Tuhan. Kenapa? Karena kita masih di dalam benih itu tapi tidak bertumbuh. Bagaimana cara kita bertumbuh, Bapak Ibu? Bapak Ibu mau tidak mau harus melekat kepada Dia, harus intim dengan Dia, harus bersekutu dengan Dia. Maka kita akan mengalami pertumbuhan-pertumbuhan iman kita. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengar akan firman Tuhan. Benih ilahi itu akan menjadi iman kalau dia bertumbuh, mendengarkan terus firman Tuhan, melekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Maka hidup kita akan berbuah. Sekali lagi, hidup kita akan dinikmati oleh orang lain. Hidup kita akan dinikmati oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga dia melihat hidup kita, ada Kristus dalam hidup kita. Banyak kali Bapak Ibu, banyak kali orang percaya atau orang Kristen yang di luar sana tidak menyadari akan hal ini. Betul, dia sudah percaya Yesus. Betul, ada Roh Kudus dalam hidup. Tapi dia tidak mengalami pertumbuhan karena tidak ada persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, kekristenan adalah bagaimana kita mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Kekristenan adalah bagaimana kita membangun hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan, kehidupan kita membesarkan, mengagungkan nama Tuhan, kita harus sadar bahwa ada benih ilahi, dan benih itu harus bertumbuh, berbuah dalam hidup kita, sehingga banyak orang melihat sesuatu yang besar, luar biasa, yang akan dinikmati oleh banyak. Bukti yang kedua, kita baca sama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7, kita baca sama-sama. 2, 3.
Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. setiap orang yang mengasihi Allah pasti dia mengasihi saya. Saudara-saudaraku yang kekasihi, marilah kita artinya seluruhnya saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari, kita lahir dari Allah, dan kita harus saling mengasihi. Bapak Ibu bisa baca lagi di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jikalau Orang berkata mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah berdusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, dia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak. Wow, jelas sekali Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Allah, pasti kita mengasihi saudara seiman. Kalau kita mengasihi Allah, tapi kita membenci saudara, dikatakan firman Tuhan kita adalah pendusta. Kita pembohong. Karena apa? Karena saudara seiman yang kelihatan aja kita benci, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau ayat yang ke-7 tadi, kasih itu lahir dari Allah. Lahir dari Allah. Bapak Ibu, bukti supaya kita dilahirkan kembali dan mempermuliakan nama Tuhan adalah yang kedua, buktinya mengasihi Allah. Implementasinya adalah kita mengasihi sesama. Mengasihi Allah yang tidak kelihatan, implementasinya adalah kita mengasihi saudara. Pak, dia menyakiti saya, Pak. Pak, saya terluka oleh perbuatannya. Pak, saya disakiti. Bagaimana saya harus mengampuni dia, memaafkan dia? Nggak bisa. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Kasih lahir dari Allah. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita harus mengasihi saudara. Amsal mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kita pasti menajam. Mungkin kita disakiti oleh istri kita, mungkin kita disakiti oleh suami kita, mungkin kita disakiti oleh anak kita, mungkin kita juga antara jemaat mungkin pernah disakiti, mungkin pekerja dengan jemaat pernah merasakan sakit, mungkin antara pekerja, pemimpin, semua juga pasti kita ada gesekan demi gesekan. Tapi firman Tuhan tegas, bukti untuk kita dilahirkan kembali dan mempermuliakan nama Tuhan adalah kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Pak, saya mau mengasihi orang-orang yang mengasihi saya aja. Kalau orang-orang yang menyakiti saya, kalau orang-orang yang menyenggol saya, kalau orang-orang yang mengkhianati saya, kalau orang-orang yang coba-coba ambil keuntungan dari saya, udahlah Pak, saya nggak mau mengasihi mereka. Gak usahlah Pak. Firman Tuhan tegas Bapak Ibu, mengasihi Allah, implementasinya adalah mengasihi sesama, mengasihi saudara, mengasihi kita. Saya yakin percaya dalam keluarga besar Jemaat Kasih Karunia, gak mungkin kita hanya lurus, pasti ada kesenggol dikit, pasti ada kecubit dikit, pasti ada gesekan demi gesekan, pasti. Tapi firman Tuhan bilang kita harus mengasihi. Mengasihi bukan hanya menerima dia, mengasihi sesama bukan hanya menerima dia, tapi mengasihi juga harus mengampuni dan memaafkan. Mengasihi sesama bukan hanya menerima dia apa adanya, tetapi mengasihi sesama harus mengampuni dan memaafkan. Sulit Pak. Sulit.
Pasti saya percaya dengan kemampuan kita sebagai manusia enggak mungkin. Apalagi orang yang menyakiti kita, waduh, orang dekat. Apalagi orang yang menyakiti kita, orang yang benar-benar dekat dengan kita. Enggak mungkin. Susah sekali, iya susah. Susah. Tapi percayalah, kalau ada benih ilahi itu dalam hidup kita, ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, bukan kekuatan kita lagi, tapi ada kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan masuk dalam hidup kita, sehingga kita bisa menerima dan mengampuni dan memaafkan. Bapak Ibu, ada cerita di dalam Perjanjian Baru, ada seorang ayah memiliki 2 orang anak. Anak yang sulung dan anak yang bungsu. Suatu ketika anak yang bungsu datang kepada orang tuanya. Papa, saya minta warisan. Saya minta warisan yang menjadi hak milik saya. Coba Bapak Ibu bayangkan. Papanya masih hidup, tapi dia minta warisan. Betapa sakit hatinya papanya. Betapa kecewanya papanya, orang tuanya melihat anak yang bungsu. Mungkin anak yang dikasihi. Tapi dia bilang kepada papanya, Papa, saya minta hak waris saya. Saya minta warisan ini. Singkat cerita, di dalam Alkitab, papanya ngasih hak warisnya. Warisannya yang menjadi milik anak yang bungsu. Akhirnya dia terima warisannya. Apa yang dilakukan oleh anak yang bungsu? Apa yang dia lakukan? Apakah uangnya dipakai untuk hal-hal yang berguna? Apakah uangnya dipakai untuk kebaikan? Apakah uangnya dipakai untuk saham? Untuk melipat gandakan keuntungan? Tidak. Uangnya dipakai untuk foya-foya. Uangnya dipakai untuk foya-foya. Digunakan dengan hal-hal yang negatif. Singkat cerita, dengan foya-foyanya dia, habislah uang hak waris itu, warisan itu. Sampai-sampai dia bilang, aduh, saya nggak punya uang lagi untuk makan. Saya mau makan aja bingung, karena uang warisan sudah habis, saya foya-foya. Akhirnya dia bekerja di mana? Bekerja di mana, Bapak Ibu? Halo? Bekerja di kandang babi. Makan sama siapa? Sama babi. Makan dengan apa? Dengan babi. Ampas babi. Bayangin Bapak Ibu. Anak bungsu, waktu di rumah papanya orang kaya. Senang. Mau makan apa ada. Mau makan buah juga ada. Mau makan yang enak ada. Tapi karena dia minta hak warisnya dan dia foya-foya, akhirnya habis. Seorang ayah pasti kecewa. Seorang ayah pasti sakit hatinya kalau melihat anak yang bungsu sudah minta hak warisnya. Dan bukan itu aja, dihabiskan uang. Dan dia makan. Setelah dia menjadi miskin, dia makan dengan babi, ampas babi, bersama babi. Ayah. Tapi lihat waktu anaknya sadar, wah di rumah papa saya banyak upahannya, makan enak. Saya begini merana. Saya begini merana. Saya harus kembali kepada Bapa. Apa yang dilakukan waktu anaknya datang? Waktu anaknya dari jauh. Dan bapaknya melihat anaknya. Padahal anak itu sudah menyakiti hati. Padahal anak itu sudah membuat dia kecewa. Ya, apa yang terjadi di Alkitab kita bilang, anak jalan, dia mendekati kepada anak. Dia peluk, dia cium. Itu namanya mengampuni. Itu namanya kita mengasihi sesama. Itu namanya kita mengasihi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Itu namanya kita mengasihi orang-orang yang telah berbuat jahat.
Kalau kita lihat ceritanya, Pak, bukan hanya dipeluk cium, dikasih cincin di pesta itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengasihi Allah, implementasinya adalah mengasihi sesama. Kita tidak mengasihi sesama, siapapun yang menyakiti kita, berarti kita menjadi pembohong. Karena kasih lahir dari Allah. Saya mendorong Bapak Ibu, bukti kita dilahirkan kembali untuk kemuliaannya adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yang ketiga, bukti yang ketiga dan yang terakhir. Bukti yang ketiga kita sama-sama baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 2, 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi bukti yang ketiga untuk kita mengalami kelahiran kembali dan untuk memuliakan nama Tuhan, yang ketiga adalah melihat kerajaan Allah dalam hidup kita. Melihat kerajaan Allah berkarya dalam hidup kita, melihat kerajaan Allah bermanifestasi dalam kehidupan kita, melihat kerajaan Allah berkarya dalam kehidupan setiap pribadi kita. Bapak Ibu, ini ayat hafalan kita, Yohanes 3 ayat 3 dari hari Minggu ini sampai minggu depan. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadanya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah terdiri dari kuasa dan mujizat. Kita harus menyadari bahwa kita punya kuasa. Ada power, ada authority yang Tuhan berikan buat kita. Ada kuasa dalam hidup kita. Dan kuasa itu, kalau kita manifestasikan, maka menimbulkan, menghasilkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu kalau baca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di mana waktu Yesus melayani di muka bumi, dia berjalan dari desa ke desa, kota ke kota. Apa yang dia lakukan adalah dia menyembuhkan. Mujizat terjadi. Dia menyembuhkan, mujizat terjadi. Waktu dia berjalan keliling dari kota ke kota, dia bilang kepada murid-muridnya, dia berikan kuasa. Sekarang hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang luar biasa, sadarilah, di dalam hidup kita ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan mari kita manifestasi kuasa itu untuk menghasilkan mujizat-mujizat yang dahsyat akan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Kalau kita melihat kerajaan Allah adalah kuasa. Betul, dalam keadaan situasi sekarang ini kita mengalami juga kesulitan. Betul, dalam keadaan situasi pandemi seperti ini kita mengalami juga kesukaran demi kesukaran. Tapi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ada kuasa dalam hidup kita. Ada kuasa dalam hidup kita. Perkatakan kuasa itu dalam hidup kita, maka menghasilkan mujizat yang luar biasa. Perkatakan kuasa itu dalam hidup kita, maka menghasilkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah timbul dalam hidup kita. Tuhan berikan yang terbaik buat hidup kita, karena kuasa itu ada dalam kehidupan kita. Dan itu, kuasa itu akan menghasilkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Pak, saya keadaannya hidupnya begini-begini aja, Pak. Pak, saya begini aja, Pak. Bingung, Pak. Ayo, gunakan kuasa yang ada dalam hidup kita. Gunakan power, authority yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Gunakan itu. Bangkitkan semangatmu. Katakan dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kuasa itu berkarya buat hidup kita, mujizat pasti. Kalau yang mengalami kelemahan dalam tubuh karena sakit, ada kuasa dalam hidup. Perintahkan, katakan dengan kuasa Tuhan, maka mujizat kesembuhan. Kalau yang mengalami kekurangan ekonomi, katakan dengan mulutmu, kan ada kuasa, dan maka mujizat pasti terjadi.
yang mengalami apapun juga, jangan takut, jangan takut. Karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Jangan takut, jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita. Hidup kita aman di dalam tangannya. Tapi kita harus sadari, ada kuasa dalam hidup kita, ada otoriti Tuhan. Dan mari kita gunakan kuasa itu untuk menghasilkan sesuatu yang besar dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada 3 bukti kita dilahirkan kembali untuk kemuliaan. Bukti yang pertama, sadarilah Bapak Ibu sekali lagi, ada benih ilahi. Ada benih ilahi dalam hidup kita. Dan yakinkanlah bahwa benih ilahi itu tidak akan berbuat dosa. Biarlah benih itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Biarlah benih itu menjadi bertumbuh dan berbuah, dinikmati oleh banyak orang, sehingga orang melihat setiap kita mencerminkan Kristus yang luar biasa dalam hidup kita. Biarlah benih itu bertumbuh terus menerus, dan kita berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Bukti yang kedua, kita harus mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kita harus mengasihi Allah dan kita implementasikan dengan mengasihi saudara-saudara seiman. Mungkin kita dikecewakan, mungkin kita dikhianati, mungkin kita ditipu, tapi ini perintah dari Allah kita. Kau harus menerima dia, dan bukan hanya menerima, tetapi harus mengampuni, harus memaafkan. Bukti yang ketiga adalah kita dilahirkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Buktinya adalah kita akan melihat kerajaan Allah ditegakkan dalam kehidupan kita. Ada kuasa, ada power, ada authority yang Tuhan berikan bagi kita. Dan biar kita gunakan kuasa authority itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Dia, untuk mengagungkan nama Dia, karena akan menghasilkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kuriyalaba syekiyalaba syakaralaba syamdalala. Kuriyalaba syeyanakaraba siriyalaba syakaralaba syakaralaba. Kuriyalaba syekiyalaba syakaralaba lama. Bapak Ibu yang dikasihi, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Ada 3 bukti kita dilahirkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, yakinkanlah ada benih ilahi dalam hidup kita, dan yakinkanlah benih itu tidak akan pernah berbuat dosa. Dan biarlah benih itu bertumbuh dan berbuah-buah bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan. Bapak Ibu yang dikasihi, bukti yang kedua, kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita harus mengasihi Allah, dan untuk implementasinya harus kita mengasihi orang-orang, saudara-saudara seiman. Karena kasih lahir dari Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, bukti yang ketiga, untuk kita mengalami kelahiran kembali dan memuliakan nama Tuhan, percayalah bahwa kita akan melihat kerajaan Allah ditegakkan dalam kehidupan kita. Karena di dalam kerajaan Allah ada kuasa yang luar biasa, ada authority, ada power yang Tuhan berikan buat hidup kita. Dan kalau kita gunakan kuasa itu, authority itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan luar biasa, dan mujizat Allah pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, izinkan saya sebagai hamba Tuhan berdoa buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Biar hidup kita terus mempermuliakan nama Tuhan, biar hidup kita mengagungkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dalam. Kami bersyukur Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami menyadari Tuhan, kami hidup untuk memuliakan nama-Mu. Kami menyadari Tuhan, kami hidup untuk meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu.